Pimpinan dan Komisi dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Pak Menteri dan seluruh Dirjen dan ASN di lingkungan Kementerian PUPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri dan Bapak Dirjen dan Bu Dirjen yang telah mengunjungi Riau minggu kemarin dalam rangka peresmian jalan tol dan peresmian IPAL. Saya dapat banyak berkah dari kehadiran Pak Menteri bersama Pak Presiden. Saya bilang kalau pemilu dalam bulan ini suara saya bisa 2 kali lipat. Gitu. Terima kasih Pak Menteri. Luar biasa, dan terima kasih juga kepada Pak Menteri, masyarakat Riau khususnya. Dan beberapa catatan saya Pak Menteri, diantaranya adalah kita sekarang sudah selesai membangun tol Pekanbaru 13 Koto Kampar, dan sedang dibangun tol baru, yaitu dari penyambungan Dumai ke Pekanbaru. Kemarin saya mendapatkan pengaduan dan baru saja tadi saya menerima Serikat Pekerja Regional yang mereka ini tergabung pada Serikat Pekerja Lintas Negara. Di intinya ada pekerjaan yang sifatnya besar seperti ini perlu juga pengawasan kita kepada subkon ini, subkon ya. Jadi memang kaitannya dengan tenaga kerja begitu, hak-hak tenaga kerja. Jadi hanya mengingatkan saja bahwasanya kita yang memiliki pekerjaan, kemudian pekerjaan itu dilakukan oleh kontraktor besar mengoperkan ke subkon dan seterusnya. Kadang-kadang ada kelalaian di subkon, baik itu hak tenaga kerjanya dan seterusnya. Hanya titipan itu. Pak Menteri, yang kemudian IPAL kemarin kita anggarkan lebih kurang 900 miliar di Pekanbaru ini. Tentu saja yang kita harapkan bukan pada pembangunan IPAL, tapi budaya bersih lingkungan ini yang mesti kita tekankan. Kemarin saya diskusi dengan teman-teman di balai. Di satu sisi saya katakan, Cipta Karya bagaimana membuat pengelolaan limbah kita ini bagus. Tetapi di perumahan justru kita membiarkan, ini terkait developer yang membangun rumah, membiarkan pengelolaan limbah ini tidak standarnya standar Cipta Karya. Jadi di perumahan contoh, saya tidak tahu dalam regulasi yang kita keluarkan, developer ketika membangun rumah itu tidak ada penekanannya bahwasanya IPAL-nya dibangun secara terpusat, setahu saya. Atau kalaupun sifatnya personal, itu IPAL-nya standar di bawahnya itu tidak seperti standar yang sekarang kita bangun SPAL DS. SPAL DS itu kan ya, kalau yang dibuat oleh perorangan itu kan sifatnya sangat tradisional begitu. Nah, ini perlu ada kebijakan sambung antara semangatnya Cipta Karya, ya, membangun IPAL terpusat dengan program yang ada di perumahan, sehingga kita jangan akhirnya Cipta Karya memperbaiki, tetapi perumahan dibiarkan menambah pengelolaan limbah ini tidak terpusat. Ini luar biasa, kaget masyarakat ketika dikatakan hanya untuk mengurus IPAL kita mengeluarkan dana sebanyak 900 miliar, mohon maaf. Kemudian Pak Menteri, saya kemarin bersama Pak Iqbal menerima kunjungan Gubernur Sumbar. Saya Pak Iqbal, kebetulan Pak Iqbal hari ini berangkat haji, dan saya ingin menyampaikan di gedung ini terima kasih atas
gerak cepatnya Kementerian PUPR dalam penanganan pasca bencana yang ada di Sumbar. Bahkan saya dengar ada selain Pak Menteri, Pak Dirjen dan Pak Presiden ke sana kemarin, ada penanganan. Tetapi yang paling penting dari beberapa catatan adalah bahwa ternyata ada kebutuhan pembuatan sabodan untuk Gunung Merapi yang ada di Sumbar. Perbandingannya Merapi Sumbar itu tidak ada sabodan, yang ada cekdam 2. Nah, di Merapi Jogja itu 250 sabodan. Di Gunung Agung Bali itu 92 sabodan. Ini saya istilah baru nih yang saya tahu hanya cekdam. Ternyata sabodam itu lebih besar, Pak ya. Lebih besar. Nah, ini kan bisa mengurangi musibah bagi warga ya. Tentunya karena ini kan menghambat bebatuan yang datang dari Merapi. Itu yang saya pahami. Jadi ini sangat timpang sekali Pak Dirjen antara yang di Sumbar dengan daerah lain. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian. Ini betul-betul di-highlight oleh Pak Gubernur. Selain daripada penanganan-penanganan yang jalan nasional, saya lihat sudah berjalan, sudah sangat bagus. Kemudian Pak Menteri, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kunjungan Pak Menteri dengan Pak Dirjen, Bu Dirjen ke Candi Muara Takus. Ini sangat berharap sekali masyarakat di sana, sehingga keberadaan tol di Kampar, di Riau itu betul-betul memberikan multiplier efek bagi ekonomi masyarakat dengan ditumbuhkannya destinasi wisata. Nah, mudah-mudahan bisa terwujud. Hanya saja titipan Bu Dirjen, ketika mendesain ini saya kemarin didatangi oleh pemangku adat dan budaya yang ada di Riau agar nanti berkoordinasi ketika harus kita mendesainnya, sehingga itu betul-betul desain itu sesuai dengan latar belakang sejarah dan budaya yang ada di Kampar. Kemudian saya titip juga kemarin ada Pasar Cipuan. Untuk depannya ini memang saya melihat ketika Kepala Balainya adalah Pak Ikhwanul, dulu beliau mengatakan bahwasanya sudah menjadi daftar rencana pembangunan kita untuk Pasar Cipuan, pasar regional. Kemudian flyover Subrantas, Pak. Ini kalau memang jadi nanti bundaran yang ada di Rimbo Panjang, otomatis banyak sekali mobil-mobil yang akan turun di Rimbo Panjang yang akan melewati Jalan Subrantas, yang Garuda Sakti, Subrantas Garuda Sakti. Itu akan mengakibatkan macet. Maka Pak PJ Gubernur kemarin mengusulkan agar dibangun flyover Subrantas, dan untuk ganti ruginya sudah dibuat oleh Pemprov Provinsi. Kemudian pelebaran Garuda Saktinya juga, Pak. Ini jalan nasional kita, tetapi jalannya masih sempit. Kemarin saya diskusi dengan Kepala Balai, itu kayaknya belum masuk. Sementara titik kemacetan yang paling parah diantaranya adalah Garuda Sakti, Pak. Kemudian ini desain untuk sungai, Pak. Yang selama ini desain sungai untuk pembangunan turap kita itu spot, Pak. Sifatnya spot-spot, satu kecamatan. Sehingga apa yang terjadi ketika kita ingin mengusulkan untuk pembangunan turap di satu titik, alasannya ini belum ada desainnya, tunggu lagi desainnya. Saya meminta desainnya ini itu sepanjang sungai. Saya kemarin sampaikan ke Pak Menteri, Pak Dirjen, bahwasanya di Riau itu ada 4 sungai besar panjang, lebih dari, kalau totalnya itu lebih dari 1000 kilometer panjang sungai yang menjadi kewenangan BWS 3 itu. 4 sungai yang pada hakikatnya 5 sungai, Pak. Tetapi sekali lagi tahun ini kita hanya dapat 5 titik saja. Saya kewalahan untuk menampung aspirasi masyarakat, di mana
sungai-sungai mereka tebingnya sudah runtuh, mengancam banyak sekali keadaan, mulai dari jembatan, rumah warga, kemudian sekolah, masjid, kuburan, dan seterusnya. Ratusan keadaan kasus itu, Pak. Tetapi kita hanya mendapatkan 5 titik. Mudah-mudahan tahun depan bisa tertampung, dan bahkan kalau ada perubahan anggaran di pertengahan tahun ini bisa ditampung, Pak. Kemudian yang terakhir, embung Stanum, Pak. Jadi embung Stanum kemarin saya didatangi oleh Pemda Kampar, karena embung Stanum ini bergantungnya ekonomi masyarakat yang selain irigasi adalah untuk pembibitan ikan, Pak. Ikan. Jadi ada hatchery ikan di hilirnya, tetapi karena hancurnya embung Stanum ini, akhirnya air bakunya tidak bisa mereka dapatkan. Mudah-mudahan bisa ditampung nanti, Pak, untuk 2025 embung Stanum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.